Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan menyelami salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan kebakaran yang mengubah wajah Roma selamanya, dan ambisi megah seorang kaisar yang dikenal karena kemewahan dan kekejamannya, Kaisar Nero. Dalam episode ini, kita akan menelusuri bagaimana kebakaran besar ini terjadi, serta dampaknya terhadap masyarakat Romawi dan dunia pada masa itu. Kita juga akan melihat bukti-bukti sejarah yang masih tersisa hingga hari ini, dan bagaimana peristiwa ini mempengaruhi cara kita memahami sejarah Roma. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu, dan menyaksikan kebakaran yang mengubah segalanya. Pada malam yang panas tanggal 18 Juli 64 Masehi, kota Roma yang penuh dengan bangunan kayu dan jalanan sempit terjaga dari tidur malamnya dengan suara api yang mengamuk. Api mulai menyebar dengan cepat, memakan bangunan-bangunan yang mudah terbakar. Dalam hitungan jam, api yang membara mengubah pusat kekuasaan dunia menjadi lautan kobaran api dan asap hitam. Penduduk yang panik berusaha menyelamatkan diri dan harta benda mereka, namun api terus menyebar tanpa henti. Kebakaran ini tidak hanya melahap rumah-rumah, tetapi juga menghancurkan 2/3 dari kota yang padat penduduknya. Banyak bangunan penting dan bersejarah yang lenyap dalam kobaran api, meninggalkan puing-puing yang berasap. Selama 6 hari yang menakutkan, api meruntuhkan tembok-tembok dan struktur-struktur megah yang telah berdiri selama berabad-abad. Penduduk Roma menyaksikan dengan putus asa saat kota mereka hancur di depan mata mereka. Setelah 6 hari, api akhirnya mulai mereda, tetapi kerusakan yang ditinggalkan sangat besar. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan banyak yang kehilangan nyawa dalam bencana ini. Kebakaran Roma 64 Masehi menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kota tersebut. Di tengah kekacauan yang melanda kota Roma kuno, nama Kaisar Nero mulai muncul sebagai sorotan utama. Kekacauan ini bukan hanya sekadar kebakaran biasa, tetapi sebuah tragedi yang mengubah wajah kota selamanya. Nero, yang dikenal karena kepribadiannya yang eksentrik dan keputusan-keputusan kontroversialnya, dituduh telah membakar kota sendiri untuk membangun impian arsitekturnya. Tuduhan ini bukan tanpa alasan, mengingat ambisi Nero yang besar untuk memperindah Roma dengan bangunan-bangunan megah yang mencerminkan kekuasaannya. Ada cerita bahwa ia berdiri di menara pribadi sambil menyanyikan puisi tentang kehancuran Troya, seolah-olah ia ingin mengulang sejarah tersebut dengan kota yang kini menjadi kekuasaannya. Cerita ini menggambarkan Nero sebagai sosok yang tidak hanya kejam, tetapi juga sangat narsisistik, yang rela mengorbankan rakyatnya demi ambisinya sendiri. Meskipun rumor ini menambah ketegangan di kalangan penduduk, sejarawan modern cenderung meragukan kebenarannya. Mereka berpendapat bahwa cerita ini mungkin lebih merupakan propaganda politik yang dibuat oleh musuh-musuh Nero untuk menjatuhkannya. Mereka berpendapat bahwa kebakaran mungkin disebabkan oleh kebakaran yang tidak sengaja atau bahkan sabotase, bukan oleh tindakan sengaja Nero. Bukti-bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan bahwa kebakaran besar seperti ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi bangunan yang mudah terbakar dan cuaca yang panas. Selain itu, ada juga teori yang menyatakan bahwa kebakaran ini mungkin digunakan oleh Nero sebagai alasan untuk melakukan reformasi besar-besaran di Roma. Dengan membangun kembali kota dari abu, Nero bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Terlepas dari kebenaran di balik tuduhan tersebut, satu hal yang pasti, kebakaran besar Roma adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah kota tersebut, yang meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat Roma dan dunia. Mewujudkan mimpi proyek Domus Aurea. Proyek ini adalah salah satu yang paling ambisius dan megah dalam sejarah arsitektur Romawi kuno. Apa yang benar adalah bahwa kebakaran tersebut memberikan Nero kesempatan untuk mewujudkan impian terbesarnya. Kebakaran besar yang melanda Roma pada tahun 64 Masehi menghancurkan sebagian besar kota. Tetapi dari abu kehancuran ini, Nero melihat peluang emas. Mengambil keuntungan dari kekacauan dan kehancuran, Nero memulai proyek arsitektur terbesar dalam sejarah Roma, Domus Aurea atau Rumah Emas. Proyek ini dirancang untuk menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek ini tidak hanya mencakup sebuah istana pribadi,
tetapi juga taman-taman yang luas, kolam-kolam buatan, dan pemandangan spektakuler. Taman-taman ini dirancang dengan teliti untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan indah, lengkap dengan berbagai jenis tanaman eksotis dan patung-patung artistik. Salah satu fitur paling mencolok dari Domus Aurea adalah Colossus Neronis, patung raksasa Nero yang berdiri setinggi sekitar 35 meter. Patung ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam simbolisme. Patung ini menggambarkan Nero sebagai dewa matahari dan posisinya yang dominan di halaman istana menandakan kebanggaan dan ambisi tanpa batas dari sang kaisar. Dengan tangan terangkat, patung ini seolah-olah menyambut matahari terbit setiap pagi, mencerminkan keinginan Nero untuk diakui sebagai penguasa yang ilahi. Interior Domus Aurea juga tidak kalah mengesankan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan fresko dan mosaik yang rumit, menampilkan pemandangan mitologis dan alam. Setiap ruangan dirancang dengan detail yang luar biasa, mencerminkan kemewahan dan keindahan yang diinginkan Nero. Aula perjamuan yang megah di Domus Aurea menjadi tempat Nero mengadakan pesta-pesta mewah, di mana para tamu disuguhi makanan dan minuman terbaik. Ini adalah tempat di mana kekuasaan dan kemewahan Romawi dipamerkan dengan penuh kebanggaan. Domus Aurea bukan hanya sebuah bangunan. Itu adalah pernyataan kekuasaan dan visi artistik yang melampaui zamannya. Proyek ini mencerminkan ambisi Nero untuk meninggalkan warisan yang abadi dan mengesankan dalam sejarah Roma. Mengubah lanskap kota, kuil Apollo, dan pembangunan megah. Namun, untuk membuat tempat tinggal megah ini, Nero harus merobohkan banyak bangunan penting, termasuk kuil Apollo yang bersejarah di Palatine Hill. Kuil ini adalah salah satu struktur suci yang dihormati dan keputusannya untuk menghancurkannya untuk membangun Domus Aurea menunjukkan betapa besar ambisi dan ego Nero. Dampak dan akhir cerita. Nero mungkin meninggal pada tahun 68 Masehi, tetapi jejaknya tetap tertinggal. Setelah kematiannya penggantinya, Kaisar Vespasianus memulai proyek besar untuk membongkar sebagian besar Domus Aurea dan membangun Kolosium di atasnya. Meskipun istana Nero sendiri tidak bertahan lama, proyek tersebut mengubah lanskap Roma dan meninggalkan warisan arsitektur yang masih dikenang hingga hari ini. Kisah kebakaran Roma, ambisi megah Nero, dan dampak dari Domus Aurea memberikan gambaran dramatis tentang bagaimana kekuasaan, keinginan, dan arsitektur dapat bersinggungan dalam sejarah. Ini adalah kisah yang penuh dengan intrik, kekuasaan, dan perubahan besar. Semua dalam konteks kebesaran dan kekacauan Kekaisaran Romawi. Nero, yang dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan eksentrik, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Kebakaran besar yang melanda Roma pada tahun 64 Masehi seringkali dikaitkan dengan dirinya, meskipun bukti-bukti sejarah masih diperdebatkan. Namun yang pasti adalah bahwa kebakaran tersebut memberikan Nero kesempatan untuk merancang kembali sebagian besar kota sesuai dengan visinya. Domus Aurea atau Rumah Emas adalah salah satu proyek ambisiusnya yang paling terkenal. Istana ini tidak hanya mencerminkan kekayaan dan kekuasaan Nero, tetapi juga ambisinya untuk meninggalkan warisan yang abadi. Namun, setelah kematiannya, banyak dari proyek-proyeknya dihentikan atau diubah oleh penerusnya. Vespasianus, yang naik tahta setelah periode kekacauan, memutuskan untuk menghapus jejak Nero dengan membangun Kolosium di atas reruntuhan Domus Aurea. Kolosium yang awalnya dikenal sebagai Amphitheatrum Flavium menjadi simbol baru dari kekuatan dan kemegahan Roma. Proyek ini tidak hanya mengubah fisik kota, tetapi juga mengubah cara orang memandang warisan Nero. Meskipun banyak dari bangunan Nero telah hilang, pengaruhnya tetap terasa dalam arsitektur dan budaya Roma. Kisahnya adalah pengingat akan bagaimana ambisi pribadi dapat membentuk sejarah dan meninggalkan dampak yang bertahan lama. Dari kebakaran besar hingga pembangunan Kolosium, setiap peristiwa mencerminkan dinamika kekuasaan dan perubahan yang terus-menerus dalam Kekaisaran Romawi. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu orang dapat mempengaruhi jalannya sejarah, dan bagaimana warisannya terus hidup dalam bentuk bangunan dan cerita yang kita kenang hingga hari ini. Kekaisaran Romawi dengan segala kebesarannya adalah panggung bagi drama yang tak terlupakan ini. Dan meskipun Nero telah lama tiada, bayangannya masih membayangi setiap sudut kota Roma, mengingatkan kita akan kekuatan dan kelemahan manusia dalam menghadapi waktu dan sejarah. Jangan lupa untuk menyukai Berenggangan
dan menekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.